Kita minta dulu dari teman Kristen ini yang menginginkan penyaliban itu terjadi, Tuhan atau setan, itu dulu. Silakan. Gimana? Yang apa tadi? Yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus ini, Elohim atau iblis? Itu dulu. Dua-duanya benar itu. Di mana Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Ada dalilnya? Dalilnya begitu besar kasih Elohim pada dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu mengaruniakan itu Elohim tahu bahwa ketika Yesus datang, dia ujungnya pasti akan tersalib. Dan tersalib untuk apa? Untuk menebus manusia dari dosa. Karena Ini tak ilmu seorang dari pun mana? yang selamat tanpa melalui penyaliban. Di mana ilmunya itu? Ilmu dari mana? Di Bible, di Bible. Iya, di mana? Di mana? Di kitab mana? Nomor berapa? Nah itu tadi, begitu besar kasih Elohim Iya, akan begitu dunia besar kan. kasih Elohim akan dunia ini sehingga Apakah dia Elohim nggak tahu menganugerahkan. ketika Yesus dilahirkan dia akan disalib? Elohim tahu itu. Yang kita minta ini siapa yang berkehendak terjadinya penyaliban? Kehendak Bapa. Iblis atau Elohim? Kehendak Bapa. Ya mana dalilnya mana? Itu tadi bro. Lah itu Begitu dalilnya besar supaya kasih Elohim tidak ada akan hubungannya dunia. dengan, tidak ada hubungannya Kalau dengan Elohim nggak penyaliban. mengasihi dunia, dia nggak akan menurunkan Yesus gitu. Nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Kok nggak ada? Emang Elohim nggak tahu Lah, ketika mana? Yesus dilahirkan akan disalib? Mana dalilnya bahwa Tuhan menghendaki penyaliban itu, mana dalilnya? Kok dalil? Coba dibaca. Lah iya, Kan memang selayaknya darah itu selayaknya darah. selayaknya iblis menghendaki penyaliban. Dalilnya ada. Dalilnya ada. Bagaimana kemudian iblis merasuki Yudas supaya terjadi penyaliban? Itu jelas dalilnya ada. Ya, Nah, sekarang karena mana dalilnya? karena iblis kan gak kepingin manusia ini selamat. Iblis kan kalau maunya begitu- seluruh dunia ini binasa kan, mengikuti Kalau dia begitu kenapa dia harus merasuki Yudas? Kalau dia tidak menginginkan keselamatan, karena kalau iblis penyaliban tidak itu maha adalah tahu. konsep keselatan. kan. Iblis tidak maha tahu. Oh, kalau begitu Dikiranya Anda maha dengan tahu. Kalau dengan- begitu Anda maha dengar, tahu. Dengan Karena dibunuhnya saya minta Yesus. dalil. Saya minta Ya. dalil. Mana dalilnya Elohim mengutus Yesus untuk disalibkan? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya, tapi Anda Sudah yang tahu. dalil itu tadi. Mana? Begitu, Mana? begitu Dalil besar apa? kasih Elohim akan dunia sehingga Supaya orang percaya. mengaruniakan supaya orang iya betul itu kau bisa tuh. Supaya orang percaya kepada Yesus kan? Nah, percaya Yesus sebagai apa? Orang benar atau orang terkutuk? Sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Dengan cara apa Yesus mengajarkan keselamatan itu kepada Bani Israel? Salib. Ya barang siapa percaya akan selamat. Yang Iya, tidak percaya akan dihukum. sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Mesias. Iya, Paham nggak? Mesias berarti percaya sebagai orang yang diurapin. Terus apa hubungannya dengan penyaliban? Dalam penyalipan itulah orang termateraikan. Kata Bagi yang siapa? percaya. Kata Kata Yesus. siapa? Di mana dalilnya? Dalilnya aku akan menyediakan tempat bagimu dan Ya, apa aku akan hubungannya kembali. dengan penyaliban? Loh, barang Apa siapa hubungannya? percaya, loh. Kita Barang siapa mencari percaya. dalil penyaliban itu mana? Tunjukkan bahwa Tuhan menghendaki penyaliban terhadap Yesus itu, mana dalilnya? Penyalipan itu hanya caranya. Itu kan asumsi lagi kan? Sederhana kok ini. Kita cuma minta Sederhana. dalil. Seperti misalnya ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, anak manusia, aku Yesus memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Mana? Astaga. Kok astaga pula? Kok astaga pula? Emang berat ya. Iya Emang berat dong. Berat emang. Karena Anda mengarang-arang cerita tentang Nggak Yesus. ngarang loh. Kalau Anda Memang tidak ngarang, mana dalilnya? kalian Penyaliban ini ya. penyaliban itu adalah keselamatan. Mana dalilnya? Kan kita minta dalil. Karena Tuhan mengatakan, Ada. percayalah kepada firman Tuhan, jangan asumsi pribadimu. Amsal 3 nomor 5. Nah, sekarang mana kita minta dalil? Keluaran Itu tadi. 23 nomor 7. Barang Jangan siapa kau percaya, membunuh. dia akan Jangan kau diselamatkan. membunuh. Yang Ya nggak udah, percaya akan percaya. dihukum. Ya udah, percaya sebagai apa? Ya percaya sebagai juru selamat. Ya sebagai juru selamat.
cara Yesus menyelamatkan itu seperti apa? Ya dengan dia mati di kayu salib itu kan Itu cara dia. di mana Yesus mengajarkan itu? Bahwa percaya bahwa aku disalib akan diselamatkan. Itu di mana dalilnya? Ada, udah pernah baca dengan matinya Yesus di Mana? kayu Coba, salib. coba tunjukkan. Aduh, udahlah. Aduh, Ada. udahlah apa? Imani aja gitu. Imani aja. Loh, Imani aja. emang orang beragama nggak beriman? Kau beragama nggak pakai iman? Beriman itu kalau dalilnya ada, kalau tak ada Emang dalilnya iman itu iman itu buta. apa? Iman itu apa? Iman buta itu berarti Anda Coba, beriman bahwa coba. iman itu Anda katakan bahwa itu percaya. Percaya apa? Percaya sesuatu yang difirmankan. Nah kalau tidak ada firmannya, apa yang Anda ingin percayai? Omong kosong. Iman itu apa? Bagimu iman itu apa? Coba Nah, definisi justru iman. kata Coba. iman itu hanya ada di Al-Quran. Di dalam Yunani itu nggak ada. Pistis itu bukan iman, Coba. percaya. Apa? Bedakan Apa antara definisi percaya iman? dengan iman. Bedakan percaya dengan iman. Sekarang permasalahannya adalah salib ini adalah simbol keselamatan bagi Kristen yang adalah hadiah dari iblis. Bantah saya. Bos. Ah, mana bantah? Kalau salib itu adalah simbol dari Tuhan, mana buktinya? Mana dalilnya? Justru Tuhan mengatakan bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ayo. Ayo. Apa? Orang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ayo. Iya, dia karena dosa kita kan, dia Nah, menanggung sekarang itu. kalau orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, lalu mana dasarnya penyaliban itu adalah sebuah simbol keselamatan? Mana dasarnya? Ah. Dasarnya ucapan dia lah. Ya mana ucapan dia mana? Dia seorang anak manusia akan disalib untuk menebus kita. Di mana itu tertulis dan itu kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ada Ada dah di pokoknya. mana? Ada di gereja. Ada di gereja. Tobatlah Justru kau, murid-murid Yesus itu tidak tahu kalau ada kebangkitan pada hari ketiga. Murid-murid nggak tahu. Nggak ngerti apa itu kebangkitan hari ketiga. Memang nggak tahu, dia nggak tahu. Berarti Yesus murid-murid, tidak tapi pernah mengajarkan. Udah selesai. diajarkan. Di mana Akan Yesus ada tertulis mengajarkan? bahwa Di mana Yesus bahkan mengajarkan? apa tentara itu tahu. Di mana Dia Yesus semasa mengajarkan? hidup dia berkata akan bangkit pada hari ketiga. Di mana Lalu Yesus tentara mengajarkan tahu. itu? Bacalah Kenapa di Bible kenapa ada. murid-muridnya bahkan Petrus pun tidak tahu? Kenapa? Ayo, kenapa Petrus tidak tahu? Kalau dia, gurunya mengajarkan akan bangkit pada hari ketiga. Bukan tidak tahu, dia tidak paham apa maksudnya. Tapi ketika terjadi, ketika dari ketiga dia Asumsi dikuburkan. aja terus. Asumsi Loh, itu kan ada iman. cerita. Iman itu Ketika kemudian kuburnya dibangun terbuka, ya di kan? atas asumsi. Ini cerita-cerita yang muncul belakangan. Cerita muncul belakangan gimana sih? Harus Ada apa nih? gini. Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Nah, mana tertulis di kitab Taurat kalau dia harus disalib? Tunjukkan dalilnya. Kau buka Yesaya 53 ya. Kenapa belajar jadi di ke situ. Yesaya? Lo Kenapa katanya jadi minta ke Yesaya? katanya tadi minta tertulis Kan Taurat. nubuatan. Kan Taurat. Iya. Yesaya Taurat kan kata Yesus. Kenapa larinya ke Yesaya? loh, Yesaya itu kan Loh. nabi juga. Ya kan? Sekarang Dia kalau nabi loh. Yesus mengatakan Taurat, jangan Anda kemana-mana, bikin malu itu namanya. Ngapain Lukas malu? 18, ya malu lah. Yesus mengatakan di Taurat, kok larinya Anda kemana-mana? Gini ya, justru kalian Gimana? kan tiap hari membahas Kristen, ya kan? Kalau kalian nggak bahas Kristen, gatal gitu kan? Gatal, sehari aja nggak bahas Kristen, gatal. Justru kalian yang Gatal. memancing kami, karena kitab kalian itu yang mencuri istilah-istilah kami. Aduh, Juma, 2 tahun sampai Apa? sekarang Apa? itu aja yang Dari nggak ada mana topik kalian yang merampok lain kata salib? gitu loh. Kutanya dulu, dari Nah, mana kalian mengambil kata salib? Dari mana? Solaba. Salah. Aduh, sudahlah bro, sudahlah. Itu kan Lukas hanya 18 terjemahan. nomor dengar. Lukas 18 nomor 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Muridnya 12 ini yang dipanggil, bukan Kristen. Lalu berkata Iya. kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sekarang saya minta di dalam Taurat mana
tertulis tentang penyaliban? Silakan, saya tunggu. Memang nggak ada Mana? di Taurat. Nggak ada. Berarti Tapi apa? kan salib itu kan caranya. Tapi itu kan ngarang lagi kan, tentang ngarang nubuatan lagi. itu ada. Ngarang gitu lagi loh. kan, ngarang lagi. Memang waktu itu belum didetailkan. Apa nggak bisa? Caranya? Apa nggak bisa kalau nggak mau ngarang? disalib kah? Apa nggak bisa kalau tidak ngarang? Ngarang gimana? Lah, saya kan minta di Tauratnya. Yesus mengatakan di Lukas 24:44, ya kan? Harus tergenapi semua perkataan tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, penyaliban. Mana Taurat membahas penyaliban? Tunjukkan, silakan. Kan udah aku bilang, detail penyaliban tidak ditulis di salib, gitu memang nggak ada. Berarti tidak ada penyaliban itu. Itu jurusmu itu sama kayak Berarti jurusnya tidak Zakir ada. Naik. Nggak Jurus ada Zakir Naik penyaliban kayak itu. gitu. Kalau nggak ada Berarti- berarti nggak sah. Loh, Itu kan berarti jurusnya Yesus ini, Zakir Naik. Yesus kan mengatakan, Bung, pakai coba akalmu, Bung. Yesus mengatakan tertulis tentang dia di dalam Taurat. Anda mengatakan tidak tertulis. Yang mana yang harus saya Loh. ikuti? Anda atau Yesus? Yang tidak tertuliskan caranya. Tapi tentang dia ada. Mana Kalau di Taurat caranya tentang harus Yesus? disalib, Mana? memang tidak tertulis di salib. Mana? Sementara penyaliban itu adalah hal yang besar. Tanpa salib, Kristen tak ada. Oh betul. Kalau begitu berarti penyaliban ini adalah hal besar. Mana di Taurat? Tunjukkan. Ada. Betul. Kalau nggak ada salib, nggak ada Kristen, bener itu. Oke, mana di Taurat tertulis salib? Sabar. Nah, silakan. Sukanya yang aneh-aneh. Loh, Sukanya yang ini nggak ada. pengakuan Yesusnya. Kok aneh-aneh? Justru penyaliban ini yang aneh. Dari mana konsep salib ini? Dari setan. La haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ada dituliskan, tidak pernah difirmankan, kenapa Anda imani? Kan hanya ada dua pekerja di sini, yaitu roh yang benar dan roh yang jahat. Roh benar itu para nabi, roh jahat itu setan. Mana? Tunjukkan kepada kita. Penyaliban itu adalah satu hal yang menjadi pokok keselamatan manusia. Tunjukkan. Ada? Ada? Sampai biji matamu berubah menjadi coklat, tak akan pernah, Bung, petunjukan itu. Tak akan pernah ada. Nah, patumbamnya Yesus itu. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 10, di situ dikatakan begini. Perempuan-perempuan itu adalah Maria, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid bahwa kami sudah datang ke kuburan anak manusia dan kami tidak menemukan mayat di sana. Tetapi murid-murid tidak percaya dan mengatakan perkataan mereka ini adalah omong kosong, dan mereka perempuan-perempuan ini berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu dia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Petrus tidak mengerti tentang kebangkitan. Ada apa ini? Murid-murid tidak percaya tentang kebangkitan. Murid-murid malah mengatakan, ini hanya omong kosong. Berarti Yesus memang tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kebangkitan. Yesus mengajarkan tentang kebangkitan 3 hari di perut ikan, 3 hari di perut bumi, hanya kepada angkatan jahat. Ayo, mana? Penyaliban adalah simbol keselamatan. Tak ada, Bung. Penyaliban itu adalah simbol setan. Yang beriman kepada penyaliban, beriman kepada setan. Itu kesimpulan saya. Silakan Anda bantah. Saya masih menunggu dalil kalau ada. Silakan. Hanso, monitor, dijawab. Lanjut. Apanya yang perlu dijawab? Itu Oh, jadi nggak ada ya, nggak ada data ya. Cuma Ada. imani ya, Bang ya. Di kitab Kejadian itu kan dikatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Nah, siapa keturunan perempuan ini dalam kitab Kejadian? Itulah Yesus, ya kan? Yesus diremukkan secara fisik.
tetapi dengan kematiannya menghancurkan kuasa iblis. Tuh, karena sebelum adanya itu semua ini tunduk di bawah kaki iblis, semua manusia. Ketika Yesus dicobai, dikatakan oleh iblis, semua akan kuberikan kepadamu asal kau sujud kepadaku, katanya kan. Dari kata-kata itulah seluruh dunia ini kalau Yesus tidak disalib pasti binasa lah semua. Paham ya? Nah, inilah kebohongan dan tipuan yang luar biasa ini sepanjang sejarah anak Adam. Apa? Di mana bohongnya? Anda mengatakan bahwasanya Yesus disalib itu untuk menghancurkan kuasa iblis. Gimana ceritanya menghancurkan kuasa iblis? Gimana? Apa? Penyaliban itu justru adalah propaganda iblis. Gimana ceritanya? Yesus justru mampus karena upaya iblis. Untung saja pencipta langit dan bumi menyelamatkan Yesus. Andai tidak, matilah dia. Anda mengatakan anak manusia, anak keturunan, lari ke Yesus. Nah, ini kayak orang hanyut nih. Orang hanyut itu cari pelampung, yang ditemukan cuman ada tai yang hanyut. Di tai pun dia megang. Kejadian itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Tak ada hubungannya. Gurunda. Sekarang begini, dengarkan saya. Ini Anda ibarat orang yang hanyut, tak ada pelampung, pegangnya ke tai, hancur, tenggelam bersama dengan tai. Mohon maaf, itu fakta. Anda mengatakan bahwa keturunanmu, mari kita lihat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Iblis merasuki Yudas. Tujuan merasuki Yudas apa? Untuk supaya Yesus ditangkap. Tujuan supaya ditangkap apa? Supaya dibunuh. Apa gunanya? Apa keinginan iblis di situ? Supaya ada orang nanti yang mempertuhankan orang yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu tujuan iblis. Kemudian iblis tidak berhenti sampai di situ. Iblis merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi, merasuki ahli Taurat. Supaya apa? Supaya mereka melakukan tipu muslihat. Apa tujuan tipu muslihat ini? Supaya mereka menangkap Yesus, membunuh Yesus. Habis itu iblis tidak puas. Iblis merasuki mereka lagi. Untuk apa? Untuk melakukan tipu muslihat. Mana dalilnya? Matius 26 nomor 18 dan seterusnya. Lalu kemudian Pilatus mengatakan apa? Matius 26 nomor 59. Nah, di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan apa? Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala, imam-imam besar, mereka berkumpul. Kata Pilatus, mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Dasar pembunuhan terhadap Yesus itu karena dengki. Dengki cahayu, bukan karena keselamatan. Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kenapa mereka sepakat membunuh Yesus? Baca nomor 48. Karena mereka takut orang-orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa Israel apabila Yesus tidak dibunuh. Maka mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut orang-orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Sehingga Kayafas, imam besar pada tahun itu juga bernubuat. Apa kata nubuatannya? Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu tujuan Yesus dibunuh. Tak ada keselamatan di sana, tak ada menyelamatkan. Kata menyelamatkan dengan salib itu, sabar. Keselamatan karena salib itu hanya propaganda iblis untuk Roma Yunani agar disebarkan kepada seluruh umat manusia agar mereka masuk ke neraka. Apa pembuktiannya? Matius 7 nomor 15 nomor 23, orang-orang yang percaya kepada salib semuanya diusir oleh Yesus. Demikian. Bantah pakai dalil, jangan congor. Silakan. Saya minta izin masuk. Oke, terima kasih soal penyalipan. Aku itu kalau baca ayat-ayat itu terus terang nyerah nih sama Bang Juma nih. Semua dihafalin nih. Tetapi begini Bang Juma soal salib itu. Tadi kan Bang Juma bilang bahwa itu kerjaan iblis. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu yang kita pelajari ya saat itu.
bahwa memang iblis mau menyalibkan Yesus yang mengaku itu Tuhan, yang mengaku itu Mesias yang juru selamat. Siapa itu katanya? Memang itu orang yang paling hina dihukum dengan penyaliban itu zaman itu. Jadi soal salib tidak diatur di ayat itu, enggak. Semua orang yang dianggap melawan penjahat yang paling berat itu disalib. Nah, difahami oleh orang Kristen bahwa dengan disalibkannya Yesus penebus dosa itu, disitulah manusia terselamatkan. Itu pemahamannya. Tapi nggak usah dibantah yang saya sampaikan. Pemahaman kami seperti itu. Nah, jadi artinya kalau mencari ayatnya di kitab, saya juga nggak tahu mencari itu di mana. Tapi saya yakin nggak ada. Hanya jelas di zaman itu menurut sejarah yang kita pelajari, penjahat yang paling brutal atau katakanlah yang paling jahat itu dihukum dengan disalibkan. Begitu Pak Bang Juma, terima kasih. Oke. Memang demikian adanya di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Elohim Tuhanmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini yang dikutip oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Ternyata yang terkutuk itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa dikutuk oleh Elohim? Karena memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang pertanyaannya, mana dosa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Mana? Nah, itu saya jawab ya. Ya, silakan. Oke, silakan tunjukkan dosa Yesus. Silakan. Jadi saya nggak bisa nunjukkan itu. Saya hanya mau jawab begini. Seandainya dulu ada hukuman cambuk bagi penjahat, mungkin cambuk juga. Tapi yang ada saat itu adalah disalibkan. Nah, soal tadi iblis menghukum bukan karena Yesus bersalah penjahat maka disalibkan, tetapi para raja-raja, alim ulama, para tokoh-tokoh agama saat itu merasa Yesus itu adalah penjahat besar. Maka secara duniawi, saya katakan duniawi lah ya, Tuhan itu disalib. Jadi mana dosa Yesus tidak ada, tidak bisa kami tunjukkan kecuali Bung bisa tunjukkan. Nah, pengertian disalib di situ adalah diterjemahkan dengan berkorbannya Yesus datang ke bumi menjadi manusia dan disalibkan di sana menjadi penebus dosa-dosa, bukan menghapus dosa ya, dicatat, menebus dosa-dosa manusia. Maka lambang salib itulah lambang penyelamatan, kira-kira begitu. Maka disebut darah Yesus yang tercurah di kayu salib menebus dosa manusia. Itu keyakinannya, Bung. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jika itu yang Anda jadikan sebagai sandaran kemudian, artinya Kristen ini sangat rapuh. Penyaliban dalilnya untuk sebagai simbol keselamatan tak ada. Keinginan Tuhannya agar menyalibkan orang suci pun tak ada. Yesus yang orang suci, orang kudus dikatakan terkutuk juga itu tak ada. Tak ada dasar pijakan untuk membenarkan iman Kristen ini. Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ayo, bagaimana caranya? Sabar, bagaimana caranya Yesus yang tak bersalah ini Anda jadikan sebagai penebus atas dosa-dosa kalian? Apa dasarnya? Tuhan sudah mengatakan, aku tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah kecuali dalil ini direvisi. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Baru
bisa kita benarkan iman Kristen. Selama ini tidak berubah, maka iman Kristen tertolak. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ini yang terjadi. Suap diterima, perkara orang benar diputarbalikkan. Yesus yang suci disebut kutuk. Hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan dianggap sebagai jalan keselamatan. Ayo, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Berarti kalau itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah orang yang dikutuk. Benarkah? Kalau Yesus adalah orang yang dikutuk, apa alasannya? Apa dasar pijakannya? Sedangkan Tuhan mengatakan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah dengan mengorbankan orang yang benar. Ayo. Udah. Jadi silakan. Oke, jadi ini menarik banget antara pemahaman dari sudut manusia dan pemahaman ilahi. Kalau kita sebagai manusia, saya setuju itu yang Bung bilang semua itu. Orang nggak berdosa kok dihukum. Terus kenapa juga alasannya? Apa salah Yesus? Raja siapakah yang bilang tidak menemukan kesalahan itu? Yang tidak menemukan kesalahan Yesus. Nah, Raja Herodes aja membebaskan, dia mengatakan saya tidak menemukan salahnya. Terserah kalian. Dia diserahkan ke manusia-manusia saat itu, Bung. Itu ceritanya. Ini juga cerita yang kita pelajari ya. Kurasa sama kita belajar juga. Saya kelahiran tahun 60, berarti tahun 2000 tahun lalu pasti kita tahu dari pelajaran lah. Jadi artinya begini. Kalau dari sudut pemahaman manusiawi, manusia sama kayak kita ini, Bung, itu benar yang Bung bilang. Di mana ceritanya orang benar disalib? Di mana apa alasannya disalib? Padahal Tuhan mengatakan hanya yang bersalah yang harus dihukum bla bla bla. Itulah yang disebut penebusan. Artinya dia datang sebagai manusia untuk dihukum manusia. Pada saat itu kan manusia yang menghukum dia. Kalau Bung tadi kan bilang iblis yang melakukan itu. Memang iblis saat itu. Tapi percaya saya bilang. Walaupun orang Yahudi menyelibkan Yesus, orang Kristen tidak pernah membenci orang Yahudi karena yang menyelibkan Yesus. Tidak. Ini di sini kita tidak bisa memahami apa yang ilahi maksudkan gitu loh. Dan saya yakin pola pikir kita, kemampuan, kepintaran kita nggak sanggup mengukur itu. Sehingga kalau kita perdebatkan ini dari sudut kemampuan kita berpikir dan ilmu yang kita pelajari dan buku yang kita baca, nah ini tidak akan clear. Nah, kenapa sampai dengan sekarang sekian juta masyarakat di dunia meyakini itu? Karena itu ada benarnya, benar. Maka jadi sehingga dalam arti begini, diskusi kita yang hanya ratusan ribu orang tidak bisa menghapus keyakinan miliaran orang, Bung, gitu loh. Dimarahi sama anjingnya. Oke, baik. Iya, Justru saudara, bercanda ini. Justru saudara, kalau tidak ada dalil pendukung, berarti Anda yang membuat karikatur tentang penyaliban. Kalau Tuhan sendiri tidak pernah ada legitimasi terhadap itu, berarti ini adalah angan-angan kalian. Anda membantah semua dalil terkait dengan orang yang suci. Jangan membunuh. Jangan kau biarkan dirimu untuk mengambur-amburkan dusta. Tapi Anda menginginkan kedustaan itu diambur-amburkan kemana-mana. Perkara dusta kemudian Anda infokan kemana-mana. Penyaliban adalah konsep keselamatan. Mana dalil pembenarannya? Tak ada. Tak ada. Kenapa Anda tidak mau duduk? Kenapa Anda tidak mendudukkan perkara penyaliban itu terhadap keinginan Tuhan? Kenapa harus keinginan kalian? Kenapa harus keinginan setan yang Anda ikutin? Setan menginginkan penyaliban itu terjadi. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau. Tidak mau. Coba kita lihat. Di dalam Keluaran 23 tadi, Tuhan mau nggak penyaliban itu terjadi terhadap Yesus? Tak mau. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Itu keinginan Tuhan. Lalu keinginan siapa? Yesus disalibkan. Iblis. Apa tujuannya kemudian iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalibkan. Mana keinginan supaya Yesus disalibkan oleh Tuhan? Tak ada keinginan Tuhan. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Amsal 11 misalnya, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya.
Pengharapan orang fasik akan gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini keinginan siapa? Ini keinginan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini keinginan siapa? Keinginan Tuhan. Mana keinginan iblis? Mana keinginan iblis? Salib adalah simbol keselamatan. Berapa kali keinginan iblis itu diajarin kemana-mana. Oh, salib itu adalah simbol keselamatan, karena dengan salib dosa kita diampuni. Ini dari mana ilmunya? Di mana dalilnya? Tuhan menyalibkan orang benar demi untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah. Mana dalilnya? Udah. Kalau ditanya, tidak ada, sabar dulu. Percuma Anda ngomong kok tak ada dalil. Percuma. Saya dari tadi minta dalil. Tak ada dalil untuk apa kalian parah dia ini ngomong? Pak Johnson, ngoceh aja dia, nggak ada poin. Saya aja, minta ngoceh. dalil. Saya minta dalil. Kita Dalil disimak apa? ribuan orang. Dalil Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi untuk menebus dosa-dosa orang yang berdosa. Mana dalilnya? Oke Bung, oke saya jawab ya Bung. Silakan. Jangan cuma oke, saya minta dalil. Silakan. Kalau ahli dalil itu Bung yang Tidak ada dalil. Jadi untuk apa kalian ngoceh? Untuk apa kalian nyerocos? Untuk apa? Jadi Kalau tidak ada dalil pembenaran penyaliban, lalu untuk apa kalian ngomong? Yang ngoceh Mending tidur, kamu loh. mending kalian pergi nyangkul di sawah. Kalau tidak ada dalil, tunggu dulu, jangan emosi begitu dong. bukan emosi. Siapa yang emosi? Justru ini lawakan kalian itu. Kita minta dalil. Mana dalil pembenarannya? Kalau penyaliban itu adalah instruksi dari pencipta langit dan bumi, mana dalilnya? Ada tidak? Nah, ini saya jawab nih. Tapi harus ada dalil. Jangan asumsi gereja. Gak usah disuruh kita nyangkul, pasti pergi nyangkul lah, ya kan? Ya udah, kalau tidak ada dalil, mending nyangkul, nggak usah di sini. Loh, jangan begitu dong, nggak boleh begitu. Nanti kita nggak diskusi nih. Maksudnya paling tidak Anda persiapkan dalil kalau ada. Silakan. Ntar kita tanya balik ya. Ntar kita tahan. Setuju? Ntar dulu, itu menurutmu, jangan dulu. Kalau bukan menurut saya, berarti menurut siapa? Makanya jangan bilang setuju soal setuju. Sekarang kalau bukan menurut Tuhan, lalu menurut siapa? Penyaliban itu jangan ada terjadi. Ayo. Jadi Saya begini. kasih dalil tadi kan, Bung. Sabar. Saya kasih dalil Tuhan tidak menginginkan terjadinya penyaliban. Sekarang yang menginginkan penyaliban itu siapa? Jawab. Yang menginginkan penyaliban itu raja saat itu. Coba tanya sama raja. Raja. Berarti penyaliban itu adalah keinginan raja, bukan keinginan Tuhan. Udah, selesaikan kalian? Tamat kan? Nah, jadi yang menyalibkan itu iblis yang tadi Bung bilang. Lah, kami memang ini propaganda iblis. Iblis yang mau penyaliban itu terjadi, bukan Tuhan, bukan Elohim. Aduh apa? Aduh apa? Udah belum? Apa? Kan udah aku jelaskan tadi. Apa yang kamu Memang jelaskan? iblis itu- Cuman saya minta dalil. Iblis itu ingin menyalib Yesus supaya tidak Iblis ada mau karya menyalibkan selamat. Yesus. Sudah selesai. Iya, awalnya dikira dengan matinya Udah, Yesus teman-teman, tidak tepuk akan tangan, ada- tepuk tangan. tidak Tangan. ada keselamatan. Nah, selesai. Tetapi Jadi iblis kan salah. penyaliban itu adalah keinginan iblis. Anda sudah jawab. Terima Ini kasih. kita iyain aja Bang Johnson, kita tanya Loh, balik dia. kau Biar sudah dia mengakui mencret kok ya. iya kan Ayo. aja. Dia mengakui kok dia Ayo, akan Bang, aja. giliran kita tanya, Bang Johnson. Ini aku bilang tadi, Anda Oke, itu oke. hanyut, tidak ada pelampung, cuman ada Oke. ee. Kita Kamu megang tanya sama balik. hancurlah kau. Kita tanya balik. Tata bahasanya dijaga juga dong. Kalaupun menang ya bahasanya. Bukan, ini bukan masalah perkara Iya, menang atau kayak anak tidak. Ini kecil. perkara yang sangat Masa besar. gurunda bahasanya begitu. Ini perkara Nggak yang elok lah sangat gurunda. besar. Ini Didengar perkara yang sangat 1000 besar. orang Saya tidak tuh. butuh sanjungan dari kalian. Tidak Jaga butuh anak. sanjungan dari kalian. Saya tidak butuh sanjungan dari pengikut iblis. Jangan di-mute. Sekali saya mengatakan Kristen pengikut iblis, selamanya saya akan katakan Giliran tidak kita akan tanya mundur dari balik. perkataan ini.
giliran kita tanya balik ya. Oke, Menurut kesimpulan dengar- saya, dengar kesimpulan telingamu. sebelum Anda bertanya, kesimpulan saya, wahai saudara-saudara muslimku, dengarkanlah, dua Kristen penyembah Yudas di tiang salib ini tak berani dan tidak ada kemudian data yang disajikan bahwa penyaliban itu dari Tuhan yang benar. Ternyata mereka mengakui penyaliban itu adalah propaganda iblis. Dengan demikian, siapa yang mengimani penyaliban sebagai sumber keselamatan berarti dia adalah pengikut iblis. Pengikut iblis tempatnya di neraka. Demikian. Neraka. Wih. Ayo silakan 1000 pertanyaan, monggo. Oh 1000. Oh iya, Kamu. oh iya dong. Bertanya aja kamu takut, gimana nih? Enggak. Oke. Ya udah, Anda bertanya, silakan. Anda percaya hadis nggak? Percaya? Oke, hadis Muslim nomor 4971 dikatakan ya Oke. bahwa di hari Tunggu. kiamat. Saya buka kitab saya dulu. Saya buka Oke. kitab saya dulu. Kristen dilawan bahaya, hati-hati. Bahaya, Ini bahaya. pengikut iblis. Pegangan. Pengikut iblis diikuti ditemani diskusi ya, bahaya. Ayo. Kitab apa? Oke. Kitab apa? Dikatakan dengar Tunggu. telinga. Kitab dengar. apa? Kitab- Tunggu kitab apa? Tunggu apa? Kitab apa? Kitab apa? Kitab hadis Muslim nomor Oh, Muslim. 4971. Oke. Oke, udah dibuka. 479 4971 gimana sih? 4971. Hati-hati kalau Kristen berbicara, pasti itu Oke. muslihat. Hmm. Oke. Jangan suujon ya. Oh, iya fakta itu. Manusia aja bisa dilantiknya menjadi Tuhan. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosanya, kemudian dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu gimana tuh? Coba kau jelaskan. Itu di mana? Terjadinya di mana? Ya kau jelaskan lah itu. Ya terjadinya Kitabmu di kok. mana? Di Ya, dunia. jelaskan. Aku tanya dulu, di dunia atau nanti setelah kiamat? Ya kau jelaskan, terserah. Ih, Masya Allah ditanya begitu bawa hadis pun. Loh, ditanya Loh, hadis dia yang bawa ini hadis. kan punya kau. Aku Iya, cuma bertanya, kau jelaskan. Saya tanya, betul. Saya tanya, ini berbicara tentang apa? Di dunia atau di akhirat? Namanya aku bertanya, ya kau yang jelaskan dong. Gimana Lah, sih? apa dasar pijakan Anda bertanya kalau tidak Anda tahu dasar Anda bertanya itu apa? Makanya kau jelaskan, gitu aja simple. Kok panik, kok panik. Kok panik kau? pula? Kok panik? Apanya yang panik? Ya jelaskan Ini kita dong. kita tidak tahu apa pertanyaannya. Coba teman-teman. Disuruh kok nggak bertanya aja tahu? susah. Oke, kan di sini dikatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa, kemudian dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Kau Oke. jelaskan itu. Nah, itu terjadinya di mana? Dibebankannya itu di dunia atau nanti di akhirat? Oke, di akhirat. Di akhirat. Berarti ketika Tuhan mengatakan tentang itu, di akhirat itu Tuhan sudah tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu masuk neraka atau tidak? Ayo. Nah, menurutmu gimana? Itu kan dibebankan. Berarti kan sebelumnya dosa sebesar gunung loh ini. Dosamu sebesar gunung, ya kan? Iya. Kok enak gitu kan dibebankan ke orang Yahudi dan Nasrani. Iya, Enak saya, kali gitu kan. saya tanya sama saudara, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir ini, menurut Tuhan ditempatkan di surga atau di neraka? Menurut kitabmu di neraka. Di neraka, berarti Anda sudah ditetapkan di neraka kan? Menurut kitabmu kan. Iya, terus kenapa Anda memahami hadis itu seakan-akan Anda yang tadinya di surga, tetapi karena Anda menebus kami, Anda jadinya ke neraka. Anda memahaminya begitu kan? Ya, kena lagi dah. Ya kau terangkan dulu gitu. Kau belum menjelaskan apa-apa loh. Ini belum menjawab loh. Kau Kena jawab lagi lah. kan? Kena di mana? Aku cuma bertanya. Orang Aku nggak akan bantah. innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu dari ahli kitab itu tempatnya di neraka kan? Menurut kau ya kan? Menurut kau begitu. Menurut Yesus juga. Karena gini, Bang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 orang Kristen itu di neraka. Itu Yesus juga mengatakan itu. Ayo. Itu kan asumsimu. Lu kok asumsi apa? Tertulis dalil yang kayak begitu kok. Nggak Ayo. ada. Kita Walladzina beriman kita sudah kafaru lahum disediakan naru rumah di jahannam. surga. Dengar. Orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Jadi kalian itu sudah tempatnya di neraka jahanam.
Ketika kemudian sudah ditentukan kalian di neraka jahanam, umat Islam kemudian ini dikumpulkan pada masa kemudian, mereka dosa-dosanya itu dihapuskan. Dihapuskan Dilimpahkan gitu ya, ditimpahkan ke bukan Loh, ditimpahkan. jangan dikurangi Dengar. Al-Qur'an mengatakan begini, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan kamu, semua manusia dikumpulkan, dihimpunkan kemudian di padang mahsyar. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Bagaimana dengan dosa kami? Dihapuskan oleh Allah. Dilimpahkan dosa-dosa itu ditanggung oleh orang-orang yang memang sudah ditentukan di neraka, yaitu kalian. Ayo. Oke. Jadi menurutmu semua orang muslim masuk surga? Jelas. Selama dia tidak kufur, selama dia tidak menduakan Allah, mati dalam keadaan tidak menduakan Allah, mereka pasti masuk surga. Itu final. Kalau ada mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73. Oh, bukan Islamnya yang pecah menjadi 73. Bukan Islamnya. Apanya? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan pecah 73 golongan. Umatnya Nabi Muhammad. Bukan umatnya, Islam yang pecah 73 golongan. Umatnya Islam bukan agamanya. Umatnya itu adalah seluruh manusia yang hidup di zamannya dan sampai zaman akhirat, sampai hari kiamat. Itu umatnya semua, mau dia Kristen, mau dia Hindu, dia diutus. Kenapa kita tidak? Bukan umatnya. Siapa bilang? Yesus. Siapa bilang? Saya yang bilang. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Untuk seluruh umat manusia akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada satu yang selamat, yaitu Islam. Dengar hadisnya berbunyi begini, dengar dulu, jangan ketawa menderita itu. Dengar hadisnya berkata begini, Yahudi akan terpecah menjadi 71, Kristen terbagi menjadi 72. Itu fakta. Sekarang begini. 73. Itu saya sudah tahu itu. Sekarang umat manusia ini berapa umat? Diperjelas dulu berapa umat itu apa? Makanya Nabi Musa diutus hanya kepada golongan Bani Israel. Umatnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Umatnya Isa adalah Bani Israel. Umatnya baginda Rasul Muhammad SAW adalah seluruh manusia yang hidup zamannya sampai kiamat datang. Jadi pernyataanmu ada satu itu yang selamat, yaitu Islam. Yang lainnya golongan-golongan lain itu neraka. Ini neraka. Konteksnya Kenapa ngawur? Baca 23, Matius 7. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang Kristen dilemparkan masuk ke dalam neraka. Sudah tertulis di kitabmu. Kenapa kau katakan salah? Kita bukan di 72 itu. Beda, Bung. Coba sekarang saya tanya sama Bung. Siapa umat yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Itu lain konteks. Konteksnya apa? Ditanya apa? Lain konteks. Kan dalilnya sudah mengatakan itu. Pembuktiannya itu. Memang berat memang. Karena kalian itu adalah orang-orang yang diusir Yesus masuk ke neraka. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ayo. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa tuh? Itu siapa? Itu siapa? Itu Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Kristen bermujizat pakai nama Yesus. Kristen siapa lagi kalau bukan Kristen diusir ke neraka oleh Yesus? Siapa? Ayo. Cuma nggak berubah kau. Kamu bertanya, saya kasih dalil. Oke. Kamu ditanya hanya asumsi. Ayo. Mana dari tadi kau nggak bisa menjawab, nggak bisa menerangkan di situ. Mungkin tanya Ustadz Ahta itu butuh bantuan.
Kasihan. Apa jawabanmu kayak begitu itu? Diketawain loh. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Udah ku kasih dalil. Artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Oke, diampuni dosa-dosa kami, diampuni selama kami beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, amal kebajikan, diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga. Nah, sekalipun Yesus berbuat jahat ya, sekalipun berbuat maksiat dan beriman membunuh. kepada Allah. Ini sedikit katakan ini. Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Kristen ada nggak yang kayak gini? Oh ada, gelap dan Ada terang nggak? tidak akan bersatu. Ada Mana? dong. Gelap Mana dan terang dalilnya? tidak akan Mana bersatu. dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya. Memang betul, gelap dan Bar- terang nggak akan bersatu. Mana dalilnya? Iya, kita Mana? yang terang, kau yang gelap. Iya. Iya, akui aja. Anda terang, Anda pokoknya paling hebat, tapi dalilnya nggak ada, kan sama aja. Gelap dan terang itu dalil. Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Itu tadi Kristen yang dalil. terang, mana